Mungkin bagi sebagian orang yang bekerja di kantoran, baik itu kantor pemerintahan ataupun kantor swasta, hidup itu terasa bosan, penghasilan itu saja, stagnan. Ya meningkat sih meningkat. Kalau di PNS misalnya ada gaji berkala peningkatannya, kemudian ada kalau di swasta ada bonus akhir tahun, ada THR. Nah, mungkin bagi sebagian orang ada yang berpikiran untuk menambah penghasilan atau usaha sampingan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait usaha sampingan yang ada di bidang peternakan yang bisa dilakukan oleh pegawai swasta ataupun pemerintahan. Saksikan terus sampai akhir video. Jangan lupa subscribe channel Dokaril Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokaril Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai kelak nanti. Nah, sesuai pada awal video tadi, kita kali ini akan membahas terkait usaha sampingan, usaha peternakan yang dapat digeluti oleh pekerja kantoran seperti pekerja kantoran di pemerintahan ataupun swasta. Usaha pertama yang bisa digeluti oleh pekerja kantoran baik itu pemerintahan ataupun swasta adalah beternak ikan. Nah, usaha beternak ikan ini mungkin lumayan punya prospek, tidak membutuhkan ataupun tidak menguras waktu yang cukup lama. Kemudian bisa dilakukan di lahan yang terbatas, tidak begitu luas lahan yang dibutuhkan. Kemudian perawatannya itu tidak membutuhkan ataupun tidak menguras waktu yang cukup lama. Nah, ini bisa dikerjakan baik itu sebelum berangkat kantor ataupun sepulang dari kantor. Kemudian usaha peternakan yang dapat dilakukan oleh pekerja kantoran baik itu pemerintah ataupun swasta adalah beternak ayam. Nah, beternak ayam ini bisa saja ayamnya ayam potong ataupun ayam petelur. Cuman ini jumlahnya tidak sebanyak peternakan komersil yang kita lihat ya. Ini kan banyak marak sekarang peternakan komersil yang jumlahnya itu ada 10.000 ekor, 15.000 ekor, 20.000 ekor, dan bahkan ratusan sampai jutaan. Pekerja kantoran juga bisa melakukan usaha ini, cuman ini skalanya skala kecil. Nah, yang bisa kita lakukan untuk beternak ayam ini ya tadi ayam kampung misalnya 2 atau 3 bulan bisa panen, kemudian dijual dengan harga yang lumayan. Kemudian beternak ayam petelur, hasilnya bisa untuk kita konsumsi sehari-hari, bisa untuk dijual juga ke tetangga-tetangga. Nah, ini ternak ayam ini sebenarnya kalau dalam skala kecil tidak membutuhkan lahan yang begitu luas. Bisa dilakukan di depan rumah. Kemarin sempat saya lihat ada video ada yang beternak ayam di depan rumahnya, dan bisa juga dibuat kandangnya itu di belakang rumah. Kemudian usaha ternak yang ketiga yang dapat digeluti oleh pekerja kantoran itu adalah beternak
lebah madu. Nah, ini kita hanya membutuhkan semacam kotak-kotak untuk tempat naungan ataupun tempat hidupnya lebah ini, kemudian untuk memproduksi madunya, dan tidak membutuhkan perawatan yang cukup ribet, sederhana perawatannya. Kemudian hasilnya juga lumayan bagus ya. Madu dijual dengan harga yang cukup tinggi. Akhir-akhir ini penjualan madu saya perhatikan juga cukup banyak sebenarnya. Kemudian usaha ternak yang bisa digeluti oleh pekerja kantoran adalah usaha ternak kelinci. Ini juga tidak membutuhkan lokasi atau lahan yang cukup luas, cukup hanya untuk kandang, kemudian kita pelihara. Pemeliharaannya pun cukup sederhana, tidak membutuhkan ataupun tidak menguras waktu yang cukup lama, dan kita bisa melakukannya sebelum berangkat kantor dan sesudah pulang dari kantor. Hasilnya juga lumayan. Kelinci ini bisa dijadikan menjadi pet animal ataupun hewan pet yang menjadi ataupun yang menjadi hewan hobi layaknya anjing ataupun kucing. Selain itu, kelinci ini juga bisa dimanfaatkan dagingnya. Jadi bagi sebagian orang, ada juga orang yang mau memakan daging kelinci, misalnya dijadikan sate, dijadikan sop, dan lain-lain. Nah, usaha peternakan yang kelima yang bisa digeluti oleh pekerja kantoran adalah usaha ternak kambing perah. Nah, ini sudah saya laksanakan juga, dan juga banyak juga kawan-kawan yang usaha peternakan itu usaha kambing perah. Nah, ini memang cukup kompleks ya. Ini membutuhkan sedikit lebih banyak lahan untuk kandang, kemudian sedikit lebih banyak modal karena harganya juga cukup lumayan lebih tinggi daripada kambing biasa, kambing pedaging, kambing gotong. Cuman ini hasilnya ini sangat lumayan ya. Kita ibaratkan aja hasilnya misalnya 1 liter per ekor. 1 liter itu ya misalkan harganya 40 sampai 50 ribu per hari. Nah, bayangkan aja kita punya income 40 ribu per hari dari 1 ekor kambing. Dan pemeliharaannya juga cukup mudah, tidak begitu susah. Ya, kita bisa biasanya memang melakukan pemeliharaan itu subuh, sesudah sholat subuh, dan juga sore-sore sesudah pulang dari kantor. Nah, kemudian usaha peternakan yang bisa digeluti lagi oleh pekerja kantoran seperti kita adalah usaha peternakan sapi. Nah, ini membutuhkan lahan yang lebih luas lagi sebenarnya, kemudian modal yang juga lebih besar lagi, dan ini sangat-sangat bisa dikerjakan sebelum kita berangkat kantor dan juga sesudah kita pulang dari kantor. Cuman ini catatannya tadi seperti yang saya sebutkan, dia butuh modal yang lebih banyak, cuman hasilnya ini lebih banyak juga hasil yang diciptakannya. Nah, kalau untuk sapi biasanya marketnya itu, pasarnya itu pada hari-hari besar keagamaan seperti kurban, hari raya Idul Fitri, dan bisa juga dipotong dan dijual dagingnya di pajak-pajak di pasar-pasar daging. Nah, itu dia Sobat Okadil, 6 usaha ternak yang dapat digeluti oleh pekerja kantoran, baik itu pemerintah ataupun swasta. Saya yakin dan percaya sebenarnya bukan hanya ke-6 usaha ternak itu aja yang bisa digeluti oleh kita pekerja kantoran, baik itu kantor pemerintahan ataupun swasta. Masih banyak sebenarnya usaha peternakan yang lain. Jadi kalau ada kawan-kawan Sobat Okadil yang punya ide usaha ternak, silahkan ketik di kolom komentar. Kita berbagi informasi, berbagi pengalaman. Dan untuk memulai usaha ini kita tidak boleh sembarangan, saya pengen usaha ini langsung eksekusi, saya pengen usaha ini langsung eksekusi. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu, melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengeksekusi usaha ternak yang kita inginkan. Jadi kita pahami diri kita dulu, pahami apa yang kita punya dulu, memahami
apa yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita beternak tapi hewan ternaknya malah terlantar dan malah merugikan kita sendiri dan merugikan ternaknya. Intinya di sini, kalau kita ingin beternak sebagai usaha sampingan, kita harus punya waktu, punya sumber daya, dan juga yang paling penting adalah punya komitmen. Jangan sampai semuanya menjadi sia-sia, itu hanya keinginan saja tanpa eksekusi yang jelas, eksekusi yang baik, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, ternaknya menjadi terlantar. Nah, gimana Sobat Dokadil? Jika Sobat Dokadil ada pertanyaan ataupun ada ide atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan ketik tombol like-nya. Kemudian jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain sehingga manfaat dari video ini menjadi lebih luas lagi. Nah, terakhir, bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya agar channel ini di subscribe, karena dengan subscribe ini akan menjadi tambahan motivasi bagi kami dalam mengembangkan channel Dokadil Institute. Channel ini kami dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan channel Dokadil Institute, kita menjadi lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, semoga usaha ternaknya lancar dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.